Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya wakakakak. Solen 2 chapter 463.1. Pegasnya sedingin es, suhunya setidaknya ada di titik negatif. Anehnya, itu tidak membeku. Setelah memasuki musim semi, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan energi asalnya yang dingin beriak melalui air. Meskipun energi asal jenis es seperti itu tidak memengaruhinya, aura dingin yang dimilikinya sangat murni. Tidak heran Nan Suishui mengklaim bahwa musim semi ini bisa menyehatkan tubuh manusia. Mata air itu cukup dalam. Huo Yuhao mengedarkan kekuatan jiwanya dan tenggelam. Semakin dalam dia pergi, semakin rendah suhunya. Jika ada guru jiwa biasa lainnya di sini, kekuatan jiwanya akan terkuras dengan sangat cepat. Namun, Huo Yuhao tidak terpengaruh sama sekali. Jiwa bela dirinya bahkan sedang dipelihara. Lampu di sekitar juga mulai redup. Ini tidak memengaruhi Huo Yuhao sama sekali, meskipun kegelapan dan dingin akan sangat mempengaruhi seorang guru jiwa dengan peringkat yang sama dengannya. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak bisa mencapai sejauh di dalam air, itu sudah sangat kuat. Terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak meluas sejauh ini, Huo Yuhao juga tidak banyak terkuras dalam aspek ini. Semakin dalam dia pergi, semakin cepat kekuatan spiritualnya meluas. Bahkan Red Dragon Sekte tidak jelas tentang apa yang terjadi di bawah. Tentu saja, Huo Yuhao harus berhati-hati, dan tidak membuat dirinya mendapat masalah. Nan Suishui memberitahu Huo Yuhao bahwa musim semi ini sekitar 30 meter. Di bagian paling bawah, bahkan Sol Douluo seperti dia tidak akan bisa menahan rasa dingin. Gua itu berada di kedalaman antara 30 hingga 35 meter. Namun, Huo Yuhao merasakan bahwa kedalaman pegas ini tampaknya tidak hanya 30 meter. Ketika dia berada 30 meter ke bawah, dia merasakan gelombang energi yang sangat kuat. Rasanya seolah-olah itu datang dari bawah di mana gelombang dingin yang kuat berasal. Mulut musim semi tampaknya ada di bawah sana. Mulutnya sangat besar, cukup mudah untuk dilewati seseorang. Huo Yuhao bisa merasakan warna biru tua yang kuat menggunakan deteksi spiritualnya, menunjukkan betapa dinginnya itu. Dia sangat ingin tahu tentang mulut musim semi ini. Semakin dingin suatu tempat, semakin baik baginya untuk menumbuhkan kekuatan jiwa es tertinggi. Baginya, rasanya sangat mirip dengan sumur Ichevire Yin Yang. Itu adalah sesuatu yang tidak dia harapkan sama sekali. Namun, Huo Yuhao perlu bernafas meskipun dia tidak terpengaruh oleh dingin dan gelap. Meskipun dia bisa menahan napas untuk waktu yang lama, dia tidak bisa melakukannya selamanya. Biarkan saya menemukan pembukaan gua pertama. Saat ia berpikir, Huo Yuhao terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan tubuhnya saat ia turun. Segera, ia berada di kedalaman 25 meter. Kecepatan renangnya jauh lebih cepat daripada nenek moyang Sekte Red Dragon. Lagi pula, dia tidak harus melindungi dirinya dari hawa dingin. Dinding di sekitar mata air itu dingin dan licin. Menyentuh mereka seperti menyentuh manifold Mysterious Eyes. Saat Huo Yuhao berenang ke bawah, dia terus mencari pembukaan gua. Gua ini dikabarkan ada secara alami. Awalnya bukan sumur, tetapi mulut alami pegas. Setelah Red Dragon Sekte menguasai tempat ini, mereka membangun sumur khusus untuk itu. Inilah mengapa mereka merancang mekanisme ketika mereka pertama kali membangun sumur. Jika seseorang bukan pemimpin Sekte Red Dragon, sangat sulit untuk menemukan mekanisme ini. Huo Yuhao mengikuti dinding dan merasakan jalannya menuju pembukaan gua. Dengan bantuan kekuatan rohaninya, ia dengan cepat menemukan tonjolan. Biasanya, seseorang akan menekan tonjolan seperti itu ketika mereka merasakannya. Namun, Red Dragon Sekte mendesainnya secara terbalik. Huo Yuhao meraih tonjolan itu dan menariknya. Dia menggunakan lebih dari 40% kekuatan jiwanya sebelum tonjolan sedikit naik. Setelah ini, dia berbalik dan berenang ke dinding di sisi lain, mencari penyok biasa. Penyok ini tidak ada sebelumnya. Itu hanya muncul setelah ia ikut campur dengan tonjolan tadi. Dia menekan kuat pada penyok, dan suara lembut "Zaza" terdengar. Huo Yuhao kembali ke tonjolan dan menekannya kali ini, sampai ke bawah sampai menghilang. Seluruh dinding mulai bergetar sedikit. Huo Yuhao berbalik, dan melihat pintu yang hanya bisa memuat satu orang perlahan membuka. Yang aneh adalah ada gelombang dingin yang kuat ketika pintu perlahan-lahan terbuka. Bahkan Huo Yuhao bisa merasakan sedikit kedinginan, meskipun ia memiliki jiwa bela diri Ais Ultimate. Suhu yang sangat rendah.
Huo Yuhao kagum, dan memusatkan perhatiannya pada hal itu. Pintu perlahan terbuka, dan Huo Yuhao bergegas maju. Jelas ada mata air dingin di luar. Namun, pintu ini tampaknya memiliki kekuatan magis. Tidak setetes mata air dingin merembes melewatinya. Bahkan ketika Huo Yuhao masuk, mata air dingin itu disaring dari tubuhnya. Dia langsung mengering. Ketika dia sudah kering, dia merasakan aura ekstrim dari sapuan dingin di atasnya. Embusan udara dingin yang membawa elemen es terlihat menuju Huo Yuhao. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka dihentikan oleh armor Empress Huo Yuhao. Tidak hanya mereka tidak membahayakannya, mereka bahkan merangsang kekuatan jiwa Ice Ultimate Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao menggunakan permaisuri esnya sekarang, dia masih bisa merasakan situasi di gua menggunakan kekuatan spiritualnya. Gua ini tidak bisa dianggap sangat besar. Itu diisi dengan batu mineral yang tidak diketahui, dan suhunya sangat rendah. Itu mirip dengan Extreme Chill Ice Spring, dan suhunya sebanding. Jika kemampuan Huo Yuhao masih setingkat saat dia pertama kali bertemu Extreme Chill Ice Spring, dia tidak akan sanggup menanggung suhu serendah itu. Dia tidak buru-buru menjelajah. Dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya pada pembukaan gua. Pada saat yang sama, permaisuri es mulai memanggil di laut rohaninya. Meskipun dia tidak tahu harta jenis es seperti apa yang ada di sini, jelas bahwa tingkat dingin yang ekstrim seperti itu tidak akan ada tanpa alasan. Bahkan di inti ekstrim North, suhunya tidak terlalu rendah. Lampu hijau jade menyala, menerangi sekeliling mereka. Permaisuri es diam-diam muncul di samping Huo Yuhao. Cahaya dari tubuhnya menerangi segala sesuatu di sekitar mereka. Huo Yuhao langsung terpana. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang terpana. Ice Empress juga terpana. Gua itu tampak sangat indah setelah diterangi oleh cahaya hijau jade Ice Empress. Itu hampir nyata. Seluruh gua dibentuk menggunakan semua jenis kristal. Kristal-kristal ini berwarna biru jade, tetapi kemungkinan bahwa lampu hijau jade Ice Empress sedikit mempengaruhi warnanya. Mereka harus, pada kenyataannya, berwarna biru tua. Kristal-kristal ini halus dan transparan, dan tampak indah selamanya di bawah cahaya hijau giok. Kecantikan mereka nyaris tak terlukiskan. Itu seperti Huo Yuhao dan permaisuri es telah memasuki dunia abadi. Tanah, dinding, dan langit-langit dipenuhi dengan kristal seperti itu. Mereka sangat bervariasi, dan semuanya bersinar terang. Intensitas yang berbeda dari kristal biru jade mencerahkan gua sehingga setiap detail kecil dapat diamati dengan jelas. Huo Yuhao kagum ketika dia bertanya, Ice Empress, apa ini? Permaisuri es agak terkejut ketika dia melihat segala sesuatu di sekitarnya. Setelah ini, sosoknya melintas sebelum dia pergi. Meskipun dia ada sebagai roh dan entitas spiritual, afinitasnya dengan elemen es masih sangat kuat. Dia bisa merasakan dinginnya gua melonjak ke arahnya ketika dia terbang. Setelah ini, hawa dingin mulai berputar di sekelilingnya. Ini seperti Manifold Mysterious Ice Cavern yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Mengapa ada tempat seperti itu di sini? Dewa, ini tidak bisa dipercaya. Suara The Ice Empress sedikit histeris. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihatnya begitu terkejut. Tidak, ini belum Manifold Mysterious Ice Cavern. Ini adalah kristal es ilahi yang menyertai Manifold Mysterious Ice Cavern. Ada begitu banyak kristal es ilahi di sini. Saya yakin Manifold Mysterious Ice Cavern ada di sini. Ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana mungkin tempat seperti itu ada di dunia manusia? Permaisuri es tampaknya menjadi sedikit gila saat dia terus menari melalui gua. Cahaya dari tubuhnya menerangi seluruh gua. Gua tidak bisa dianggap sangat besar. Panjangnya hanya 30 meter, tapi Huo Yuhao bisa merasakan bahwa ada garis-garis kabut biru muda yang berputar di sekitar permaisuri es saat dia terbang di sekitar gua. Bahkan dia kagum pada suhu yang sangat rendah dari lapisan kabut ini. Suhu serendah itu benar-benar tak terbayangkan. Permaisuri es terbang selama 15 menit sebelum dia berhenti. Huo Yuhao menghirup udara dingin dan merasa dia harus mengedarkan kekuatan jiwa es tertingginya untuk menghilangkan rasa dingin. Ini berarti bahwa dingin di sini bahkan melampaui ultimate ice-nya. Itu mendekati nol mutlak. Yuhao, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Bagaimana caramu menemukannya? Permaisuri es dengan cepat sadar dan kembali ke Huo Yuhao. Dia meraih bahunya. Terlepas dari ekspresi kegembiraan di wajahnya, dia juga sangat sentimental. Seorang penatua membawaku ke sini. Itu adalah lokasi sekte mereka. Apa yang salah, Ice Empress? Apakah Manifold Mysterious Ice Cavern dan kristal es ilahi? Petik 2.
Permaisuri Es menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan emosinya. Dia berkata, Manifold Mysterious Ice Cavern adalah tempat pamungkas tipe es. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Jika Snow Empress dan aku bisa menemukan Manifold Mysterious Ice Cavern sebelum kita menjadi spirit, kita tidak perlu menemukan cara untuk mencapai terobosan. Kemampuan kita akan mampu mengatasi hambatan yang kita hadapi. Dalam waktu dekat, kita pasti bisa menantang Dithian. Soul Land 2 Chapter 463.2. Agar lebih langsung, Manifold Mysterious Ice Cavern adalah tanah harta karun bagi para pembudidaya jenis es seperti kita. Mengapa Dithian mampu mengatasi 8 kemacetan berturut-turut dan menjadi dewa semua binatang buas, dan bahkan tak terkalahkan? Ini karena dia berhasil mendapatkan kendali atas tanah harta karun, danau kehidupan di wilayah inti dari hutan bintang besar Do. Dia menggunakan energi kehidupan yang sangat besar di sana untuk memberi makan dirinya sendiri, memungkinkan dia untuk mencapai apa yang dia miliki saat ini. Namun, kebenarannya adalah bahwa danau kehidupan dapat memelihara binatang buas apapun. Dia bukan satu-satunya yang bisa mendapat manfaat dari itu. Ini karena danau kehidupan adalah tipe kehidupan. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya kompatibel dengan tipe kegelapannya. Meski begitu, dia masih bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu. Tapi Manifold Mysterious Ice Cavern sepenuhnya kompatibel dengan kami. Itu sama berharganya dengan danau kehidupan bagi kita. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao langsung tercengang. Dia secara pribadi telah melihat danau kehidupan sebelumnya. Inti dari danau kehidupan adalah life goal. Selain itu, jumlahnya juga tidak sedikit. Itu adalah tempat yang memegang garis hidup seluruh hutan Great Star Doe. Jika Manifold Mysterious Ice Cavern dapat dibandingkan dengan Lake of Life seperti apa yang dikatakan Ice Empress, itu akan benar-benar luar biasa. Ice Empress, apakah tidak ada Manifold Mysterious Ice Cavern di inti Extreme North? Huo Yuhao bertanya. Permaisuri Es agak linglung. Dia tampaknya masih diserang dengan rasa tidak percaya. Suara lain terdengar pada saat ini. Ya, setidaknya ada satu lagi. Saat proyeksi cahaya melintas, Skydream Ichewon muncul di samping Ice Empress. Dia juga emosional. Huo Yuhao bingung ketika dia melihat Skydream Ichewon. Permaisuri Es juga meliriknya dengan cara yang sama, tapi ada pandangan aneh di matanya. Skydream Ichewon bertanya, Yuhao, apakah Anda lupa bagaimana saya berhasil bertahan begitu lama? Tubuh Huo Yuhao bergetar. Kamu menyebutkan bahwa kamu menghabiskan sebagian besar waktumu untuk tidur, dan sejuta tahun berlalu begitu saja. Saya ingat bahwa Anda mengkonsumsi semacam esensi dan tertidur lelap. Jangan bilang. Skydream mengangguk. Tepat sekali. Manifold Mysterious Ice Essence yang saya konsumsi berasal dari Manifold Mysterious Ice Cavern. Saya menemukan tempat itu secara tidak sengaja. Esensi sebuah gua es terletak pada SS. Saya hanyalah cacing es, tetapi saya mengandalkan manfaat SS untuk ditumbuhkan menjadi 1 juta tahun jiwa. Ice juga ingin membunuhku karena ini. Huff. Permaisuri Es mendengus, jika Anda membiarkan saya memiliki esensi es maka, Dewa Bis mungkin tidak Dithian. Permaisuri Salju juga akan. Petik 2. Skydream Ichewon dengan santai menjawab, Es, berhenti merengek. Ini disebut takdir dan takdir. Apakah kamu mencari pemukulan? Permaisuri Es mendengus marah, dan Skydream Ichewon segera berhenti mengeluarkan suara. Permaisuri Es menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, saya tidak menyangka akan ada Manifold Ice Cream Cavern kedua di dunia ini. Keberuntungan Anda terlalu bagus. Selain itu, gua es ini berbeda dari yang Skydream temui sebelumnya. Huo Yuhao sangat senang. Dari ekspresi gelisah dari Ice Empress, dan bagaimana Skydream Ichewon menggambarkan situasinya, dia pasti sangat beruntung. Tidak peduli apa bedanya, itu harus sangat bermanfaat baginya. Permaisuri Es berkata, gua es tempat Skydream berada memiliki sejumlah besar esensi es misterius berjenis. Hal itu sangat menyehatkan bagi makhluk berjenis es seperti kita. Ini harta yang nyata. Itu memiliki tingkat yang sama dengan life goldmu. Namun, kami tidak melihat kristal es ilahi. Sebuah gua es misterius berjenis sebenarnya terbentuk ketika es misterius diubah menjadi di bawah tekanan besar setelah disembunyikan selama lebih dari 10.000 tahun. Ratusan ribu tahun, dan bahkan lebih dari 1 juta tahun mungkin diperlukan untuk terbentuk. Peluang yang tepat juga dibutuhkan. Gua es ini dipenuhi dengan begitu banyak kristal es ilahi. Adapun berapa banyak Manifold Mysterious Ice Essence dapat diproduksi, sulit untuk mengatakannya. Namun, pasti ada beberapa. Saya sudah melihat ke sana sebelumnya, dan tidak ada di sini. Jika tidak ada di sini, itu harus di sumur.
Rasanya seperti gua es ini tidak jauh lebih kecil dari gua es yang Skydream lihat, meskipun lebih kecil. Jika ada SS di sini, itu akan sangat berguna bagi kami berempat dan Anda. The Ice Empress mengungkapkan tatapan berat lagi di matanya ketika dia mengatakan itu. Dia benar-benar berharap bahwa dia telah menemukan gua es ini sebelum dia menyerahkan tubuhnya. Jika itu masalahnya, semuanya akan berbeda. Skydream Ichewon berkata, baiklah, Ice. Jangan terlalu banyak berpikir. Jujur berbicara, seseorang harus sangat beruntung untuk bertemu dengan Manifold Mysterious Ice Cavern. Aku tidak takut kamu tidak akan menyukai kata-kataku, tetapi kamu dan permaisuri salju tidak memiliki kekayaan sebesar itu. Anda hanya di sini karena Yu Hao. Jika Anda tidak memilih untuk bergabung dengan Yu Hao sebelumnya, Anda tidak akan bisa mengalami sesuatu yang baik sepanjang hidup Anda. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak harus mencari masalah sendiri. Yang mengejutkan Huo Yu Hao adalah bahwa permaisuri es tidak marah setelah mendengar kata-kata Skydream Ichewon. Sebaliknya, dia mengangguk dan mengejek dirinya sendiri. Ya, saya memang menemukan masalah untuk diri saya sendiri. Mari kita tidak membicarakan ini. Yu Hao, kamu tidak harus melepaskan kesempatan langka seperti itu. Kita harus memanfaatkan sumber daya di sini secara efektif. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, permaisuri es, apa ini kristal es ilahi? Apa gunanya bagi kita? Petik 2. Permaisuri es menjawab, kristal es ilahi mungkin tidak seberharga Manifold Mysterious Ice Essence, tetapi mereka masih sangat berharga. Mereka adalah logam tipe es terkuat dan terberat. Mereka muncul sebagai kristal, tetapi mereka memiliki sifat logam. Singkatnya, Divine Ice Crystal adalah logam langka kelas atas. Adapun bagaimana karakteristik khusus mereka digunakan, itu akan tergantung pada pengguna. Huo Yu Hao senang, dan berkata, sepertinya penatua Nan Suis Hui benar. Kristal es ilahi di sini sangat cocok untukku. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Dark Golden Terror Claw-nya mengungkapkan bilah tajam berwarna gelap keemasan saat dia menyapu ke arah kristal es ilahi. Suara menusuk bergema, dan 5 garis percikan menyala. Namun, hanya bekas yang dangkal yang tersisa di kristal es. Itu adalah logam yang sangat tangguh. Penting untuk dicatat bahwa Huo Yu Hao akan sering menggunakan cakar teroranya untuk memahat alat jiwanya ketika ia membuatnya. Ketajaman dan kekuatan cakar terornya hebat, dan merupakan salah satu senjata ofensif terbaiknya. Namun, mereka tidak cukup untuk merusak kristal es. Ini menunjukkan betapa sulitnya mereka. Huo Yu Hao bingung ketika dia melihat Ice Empress. Kristal es ilahi sangat sulit. Bagaimana kita bisa menambangnya? Petik 2. Permaisuri es tersenyum dan berkata, ada banyak item yang saling berbenturan, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa mengatasi hal lain. Jangan khawatir, orang lain mungkin merasa sulit untuk menemukan jalan, tetapi tidak akan sulit bagi kita untuk pergi dengan kristal ini. Anda tidak dapat menggunakan Life Guardian Blade Anda. Itu akan menghancurkan struktur internal kristal es. Kristal es ilahi ini sendiri merupakan salah satu konduktor dan amplifier jiwa tipe es terbaik. Coba tuangkan kekuatan jiwamu ke dalamnya. Baik, Huo Yu Hao menyetujui kata-katanya dan menarik kembali cengkeramannya. Dia meletakkan tangan kanannya di kristal-kristal es di sampingnya. Dia terkejut bahwa kristal es ini tidak terasa dingin meskipun gua itu pada suhu yang sangat rendah. Seolah-olah semua hawa dingin terkandung di dalamnya. Dia perlahan-lahan menuangkan kekuatan jiwa es ultimate-nya. Setelah ini, tubuhnya bergetar, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia jelas bisa merasakan afinitas ketika dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal es. Ya, itu adalah pertalian. Itu jelas logam, tetapi tampaknya memiliki emosi. Rasanya sangat dekat dengan kekuatan jiwanya. Setelah ini, Huo Yu Hao merasakan kristal es di tangannya sedikit melembut. Dia mengencangkan kelima jarinya dan mengerahkan kekuatan saat dia menarik, dan sepotong besar kristal es ditarik keluar, begitu saja. Setelah potongan es ini dipisahkan dari gua dan mendarat di tangannya, tubuhnya segera memancarkan cahaya biru tua. Lampu menyala dengan halus, seolah-olah potongan kristal es itu memiliki kehidupannya sendiri. Kau merasakannya, bukan? Tanya Ice Empress. Alasan mengapa itu disebut kristal es ilahi adalah karena ia telah berevolusi menjadi ranah dengan kehidupan sendiri. Hewan dan tumbuhan memiliki kehidupannya sendiri. Untuk mineral dan logam, mereka dapat memancarkan aura dan emosi hidup mereka sendiri ketika mereka mencapai kualitas tertentu. Hanya saja, itu jauh lebih sulit bagi mereka dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Apa yang kamu rasakan itu benar, aku semua nyata.
Jika Anda ingin menggali beberapa kristal es, hanya ada satu cara. Kekuatan jiwa Ultimate Ace Anda, saya, dan permaisuri salju dapat melakukannya. Skydream tidak bisa melakukannya, dan Star Anise juga sedikit kurang. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, lagi pula, aku menggunakan kekuatanmu. Mengapa saya merasa itu tidak lagi keras, tetapi lembut, namun tangguh? Itu seperti... Setelah berbicara pada titik ini, dia berhenti sejenak dan memikirkan cara untuk menggambarkannya sebelum berkata, itu seperti sepotong kristal jeli yang besar. Ini terlalu ajaib. Permaisuri Es mengangguk dan menjawab, Anda harus mencoba berkomunikasi dengan aura kehidupan di dalam dengan kekuatan jiwa es tertinggi Anda. Aura kehidupan seperti itu juga disebut roh es di ekstrim north. Anda hanya dapat mencoba mengambilnya untuk saat ini. Hanya ketika Anda dapat sepenuhnya berkomunikasi dengannya Anda dapat sepenuhnya memilikinya. Jangan berpikir bahwa hanya karena ada banyak kristal es di sini, Anda dapat mengambil sebanyak mungkin roh es. Tidak banyak dari mereka yang bisa memelihara roh es. Kristal es yang tersisa dapat digali, tetapi mereka tidak memiliki roh es. Anda beruntung, kristal es ini mengandung roh kehidupan. Soul Land 2 Chapter 463.3 Melihat kristal es ilahi yang berkedip di tangannya, mata Huo Yuhao menjadi cerah. Dia kagum, keajaiban dunia ini memang harus terus dieksplorasi. Ice Empress, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Permaisuri es tertawa, bukankah sudah jelas? Apakah itu kristal es ilahi yang telah memelihara semangat es atau tidak, itu masih sangat berharga. Cepat, pergi bersama mereka. Suhu tempat ini tidak bisa ditandingi oleh suhu dunia luar. Saya bisa merasakan bahwa musim dingin yang membeku telah memasuki kondisi kemunduran. Dalam beberapa ratus hingga beberapa ribu tahun lagi, suhu di sini tidak akan cukup untuk mempertahankan manifold Mysterious Ice Cavern ini. Ketika itu terjadi, semua yang ada di sini perlahan-lahan akan rusak dan hancur. Baik, Huo Yuhao mengakui kata-katanya dan mulai bergerak. Bagaimana dia bisa melepaskan begitu banyak barang bagus? Saat matanya melotot, lapisan cahaya hijau batu giok yang lembut dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah Snowy Dance of Ultimate Ice. Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya mengandung kekuatan jiwa Ultimate Ice yang luar biasa, dan dengan cepat menelan seluruh gua. Tiba-tiba, kristal es ilahi di gua semua menyala, dan Huo Yuhao mulai mengekstraksi mereka. Tanpa kekuatan jiwa Ice Ultimate, harga yang harus dibayar untuk mengekstraksi bahkan sepotong kecil es kristal akan sangat besar. Bahkan Ultimate Douluo tidak akan bisa beroperasi dalam suhu serendah itu. Selain itu, dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan roh es. Namun, Huo Yuhao merasa jauh lebih mudah untuk mengekstraksi kristal es ini. Potongan-potongan kristal es ilahi ditarik keluar dari dinding gua. Bukan saja mereka diawetkan, tetapi juga tidak butuh banyak usaha baginya untuk mengekstraksi mereka. Tanpa perlu Ice Empress untuk mengingatkannya, dia akan membedakan kristal es dengan roh es dari mereka yang tidak memiliki roh es dan menyimpannya secara terpisah di Starlight Sapphire Ring-nya. Kristal es ilahi sangat istimewa, karena mengandung energi tipe es yang sangat besar. Namun, mereka tidak merasa dingin di permukaan, hanya sedikit lebih dingin dari logam biasa jika disentuh. Namun, seseorang dapat membimbing energi asal es tertinggi di dalamnya hanya dengan menuangkan kekuatan jiwa seseorang. Tanpa kekuatan jiwa es tertinggi mengendalikan energi asal di dalam, itu bukannya akan dilepaskan dengan cara yang eksplosif. Alasan mengapa gua ini sangat dingin adalah karena ada kalanya kristal es menjadi tidak stabil secara internal, dan membocorkan energi asalnya. Gua ini telah diisi dengan kristal es ilahi untuk waktu yang lama. Akumulasi dingin mengubah tempat ini menjadi zona bahaya. Saat potongan-potongan kristal es menghilang ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan Huo Yuhao, suhu di dalam gua naik secara nyata. Dinding di sekitarnya juga berisi lapisan kristal. Mereka tampak seperti potongan besar es, dan juga sangat kokoh. Namun, mereka jauh lebih rendah daripada kristal es ilahi. Akhirnya, Huo Yuhao menempatkan potongan terakhir Divine Ice Crystal ke dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba tersentak oleh sesuatu, dan langsung berbalik. Dia hanya melihat arus besar air melonjak ke arahnya. Tanpa kekuatan magis kristal es, mata air akhirnya melonjak ke dalam gua, mengingat bahwa pintu juga tidak tertutup. Huo Yuhao tertawa. Baik Skydream Ichewom dan Ice Empress menyatu ke dalam tubuhnya. Dia berenang dengan kuat. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Di luar sumur, Nan Suishui dan Nan Qiuqiu sudah sangat cemas menunggu. Sudah 1 jam sejak Huo Yuhao turun ke sumur.
Namun, mereka belum mendengar apa-apa dari sumur. Sudah lama, dan Nan Suishui ragu bahwa dia akan bisa bertahan begitu lama jika dia yang ada di dalam. Namun, keduanya sama, karena mereka memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan Huo Yuhao. Mereka telah melihat Huo Yuhao bergabung dengan kemampuan Wang Qiwer sebelumnya, dan menyaksikan peningkatan besar dalam kemampuannya setelah ia membentuk cincin jiwa ke-6-nya. Meskipun Nan Suishui tidak sepenuhnya yakin bahwa Huo Yuhao dapat menangani suhu yang sangat rendah dari gua es, dia sangat percaya bahwa Huo Yuhao tidak akan terluka dengan cara apapun, mengingat penanaman 7 cincinnya. Nan Qiuqiu sedikit khawatir ketika dia bertanya, "Bu, kenapa kamu tidak turun dan melihatnya?" Sudah lama sekali, tapi Yuhao masih belum muncul. Nan Suishui tersenyum sedikit dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu cemas? Sepertinya putriku yang berharga benar-benar jatuh cinta pada seseorang. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak akan pernah menjadi istrinya. Mengapa kamu tidak mencoba menjadi selirnya?" Nan Qiuqiu tertegun sejenak, lalu tak percaya saat dia menatap Nan Suishui. Setelah ini, dia bertanya, "Bu, apakah Anda ibu kandung saya? Anda benar-benar meminta saya untuk menjadi selir seseorang?" Petik 2. Nan Suishui tertawa, "Justru karena aku ibumu aku memberimu saran ini. Kadang-kadang, Anda tidak bisa terlalu memikirkan diri sendiri. Seperti yang selalu dikatakan orang, sulit bagi laki-laki untuk mengejar perempuan, tetapi mudah bagi perempuan untuk mengejar laki-laki. Ada banyak cara bagi seorang gadis untuk mendapatkan kesukaan seorang pria. Saya tidak benar-benar meminta Anda untuk menjadi selirnya. Saya mengatakan bahwa jika Anda benar-benar menyukainya, Anda harus mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Saya mendukungmu. Jika saya dapat memiliki menantu seperti itu, saya akan tertawa bahkan dalam tidur saya." Wajah Nan Qiuqiu memerah, dan dia menjawab, "Tidak mungkin. Siapa yang akan mengejarnya? Anda tidak tahu bahwa dia bagal dalam hal hubungan. Selain Wang Donger, dia tidak bisa memiliki orang lain di dalam hatinya. Apakah Anda tidak melihat apa yang terjadi dengan Wang Qiwer? Qiwer sangat luar biasa, tapi dia hanya bisa menjadi pengorbanannya. Dia bahkan tidak bisa bersamanya. Pria ini sangat keras kepala begitu dia menyukai seseorang, bahkan seorang gadis yang terlihat seperti Wang Donger tidak bisa menarik perhatiannya. Bagaimana dengan saya? Saya tidak akan melakukan itu untuk diri saya sendiri." Nan Suishui menghela nafas dan menjawab, "Saya tahu ini sulit. Lakukan saja sesukamu. Masalah-masalah hati tidak bisa dipaksakan. Namun, saya sudah berpengalaman dalam hal ini. Jika Anda benar-benar menyukainya, Anda harus mengambil inisiatif. Baru setelah itu Anda akan memiliki kesempatan. Jika Anda memilih untuk menyerah, Anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali." Nan Qiuqiu terdiam, dan mengungkapkan pandangan termenung di matanya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dalam diam. Pada saat ini, suara percikan air bisa terdengar. Tak lama setelah itu, sesosok makhluk terbang keluar dari sumur. Rasa dingin yang hebat memaksa Nan Suishui dan Nan Qiuqiu terhuyung mundur beberapa langkah. Huo Yuhao perlahan-lahan mengungkapkan dirinya dari kabut es yang mengelilinginya. "Yuhao, kamu baik-baik saja?" Nan Qiuqiu bertanya dengan prihatin. Huo Yuhao mengangguk dan tersenyum pada mereka berdua sebelum berkata, Saya sangat baik. Gua ini memang tempat harta karun. Penatua Nan, Anda benar. Memang ada logam langka khusus yang terkandung di dalamnya. Lihatlah." Saat dia berbicara, Huo Yuhao membalik pergelangan tangannya, dan sepotong Divine Ice Crystal yang tidak memelihara roh es muncul di telapak tangannya. Warna kristal es ilahi terlihat jelas di luar. Itu biru sedingin es, menyerupai warna langit, sementara cahaya yang dipancarkannya berwarna biru tua. Di bawah sinar matahari, bahkan sepotong kecil Divine Ice Crystal itu memberikan perasaan halus. Itu sangat ajaib. Wow, cantik sekali. Nan Qiuqiu menjerit senang. Dia ingin menyentuhnya, tetapi dia dihentikan oleh Nan Suishui. Nan Suishui telah memasuki gua sendiri sebelumnya. Dia tidak berani bersikap impulsif sehubungan dengan hal-hal di dalamnya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Penatua Nan, tidak apa-apa. Logam ini disebut kristal es ilahi. Memang mengandung energi asal Ultimate Ice yang sangat besar, tetapi sangat stabil. Selama kamu tidak menuangkan kekuatan jiwamu ke dalamnya, segalanya akan baik-baik saja." Saat dia berbicara, dia menyerahkan kristal itu ke Nan Qiuqiu. Nan Qiuqiu menerima kristal itu dan melihatnya di bawah matahari. Tiba-tiba, bidang tanah di bawah kristal di sekitarnya ditutupi oleh lapisan cahaya biru buram.
Nan Suis Hui tersenyum ketika dia memandang Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, apakah kristal es ini berguna bagimu? Bisakah itu diekstraksi?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Saya bisa melakukannya. Anda harus memiliki kekuatan jiwa es tertinggi untuk mengekstraksi kristal es ilahi ini. Saya sudah mengekstraksi semua kristal dari gua. Inilah mengapa saya membutuhkan waktu yang lama. Maaf membuat kalian berdua menunggu." Nan Suis Hui tersenyum, "Ini bagus asalkan bermanfaat bagi Anda. Cepat, singkirkan. Saya berharap kemampuan Anda akan meningkat lebih jauh." Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengambil kristal dari tangan Nan Qiuqiu. Setelah melihatnya sebentar, dia mengembalikannya ke Huo Yuhao. Setelah menerima kristal itu, Huo Yuhao merenung sejenak sebelum berkata, "Penatua, kristal ini hanya dapat dibentuk dan diekstraksi menggunakan kekuatan jiwa Ais Ultimate. Jangan khawatir, saya tidak akan mencuri apa yang menjadi milik Red Dragon Sect. Ketika saya mengubahnya menjadi alat jiwa, saya akan memberikan bagian alat jiwa yang saya hasilkan dengan itu ke Sekte Red Dragon. Bagaimana menurut Anda? Tidak peduli apa, Manifold Mysterious Ice Cavern ini milik Red Dragon Sect." Meskipun Nan Suis Hui menyebutkan bahwa dia menawarkannya kepadanya, hadiah ini terlalu berharga. Nan Suis Hui dan sepertinya tidak merasa terganggu. "Sebenarnya, saya ingin menggunakan tempat ini sebagai mas kawin Qiuqiu. Namun, saya menemukan Anda adalah orang yang paling cocok untuk mengendalikan tempat ini setelah bekerja dengan Sekte Tang. Karena saya telah memutuskan untuk memberi Anda tempat ini, Anda dapat memilih apa yang ingin Anda lakukan dengannya. Anda tidak benar-benar harus membedakan antara Red Dragon dan Tang Sect. Jangan panggil aku Penatua, juga. Anda adalah teman Qiuqiu. Anda bisa memanggil saya Bibi." Huo Yuhao dapat menyimpulkan arti ganda dari kata-kata Nan Suis Hui. Namun, dia hanya bisa bertindak bodoh, dan dengan hormat menjawab, "Terima kasih, Bibi." Dia tidak merinci bagaimana dia akan mengalokasikan kristal es ini. Dia pasti akan mengkompensasi Sekte Red Dragon setelah dia mengubahnya menjadi produk jadi. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nan Qiuqiu melirik ibunya sebelum menatapnya. Dia melompat dengan penuh semangat ke arah Huo Yuhao dan tertawa, "Yuhao, aku tidak peduli dengan orang lain, tapi aku menuntut untuk menjadi bagian dari itu jika kamu menggunakan harta yang begitu indah untuk memproduksi alat jiwa." Huo Yuhao tersenyum ketika dia mengangguk dan berkata, "Pasti. Ketika saya kembali, saya akan mulai meneliti cara membuatnya." Petik 2. Nan Suis Hui tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Huo Yuhao menjawab, "Bibi, beri aku waktu sebentar.